Ada satu perang yang sangat penting dalam 5 Hijriah, yang perang ini kelak akan dikenang sebagai salah satu peperangan yang paling sulit di dalam Islam. Ada yang tahu namanya? Namanya Perang Khandaq. Perang Khandaq artinya perang parit, terjadi pada 5 Hijriah, dan ketika itu 10.000 orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab namanya. Ahzab ini artinya apa? Koalisi. Jadi pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lain dari kaum-kaum, mereka berkumpul kemudian 10.000 orang berjalan dari Mekah ke Madinah, pengen menghancurkan Islam, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ketika mereka datang ke kota Madinah, 6 hari lagi mau nyampe, ini kabar bocor oleh intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijennya Rasul? Malaikat Jibril. Paham teman sekalian? Malaikat Jibril ngasih tahu, ini ada 10.000 pasukan mau datang ke sini menghancurkan Madinah, membunuh Muhammad, maka silakan bikin sebuah rencana counter attack. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian hitung ada berapa pasukannya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami cuma ada 3.000 ya Rasulullah. Coba lihat, secara logika 10.000 lawan 3.000, yang menang siapa? Yang menang siapa kira-kira? Secara logika 10.000. Tapi Rasul bilang, jangan khawatir, jangan putus asa, ada yang punya ide di antara kalian. Salman Al-Farisi angkat tangan, ya Rasulullah, kami punya ide. Gini, dulu kami di Persia, ketika kami melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kami, maka kami buat parit, dan di parit itulah kemudian kami berlindung, kami gali tanah, kami taruh di atas, kami dapat tempat yang lebih tinggi, kami tempatkan pasukan pemanah di sana, kami panah mereka, walaupun kami tidak yakin sekarang bisa menang atau tidak, karena perbedaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Rasul katakan, gak ada masalah, buat paritnya. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 km. Bayangkan gali parit 8 km, bukan di Indonesia. Indonesia pakai cangkul selesai, gali parit di Arab pakai cangkul, patah cangkulnya. Gali parit di Arab pakai lembing, karena batu semua. Hancurkan batunya, naik tarik ke atas. Dan yang namanya paritnya ada spesifikasinya. Kata Salman, ya Rasulullah, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Lah kenapa sepanjang itu? Supaya kuda nggak bisa lompat, kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi 3 meter. Maka 5 meter, 3 meter. Hitung saja berapa kubik tanah harus diangkat ke atas. Dalam kondisi seperti itu 6 hari lagi mau nyampe. Kira-kira mereka stres atau tidak? Kaum muslimin stres. Lah kenapa stres? Jumlahnya cuma 3.000, gali parit 8 km, 6 hari lagi pasukan nyampe, itu pun belum tentu menang. Dikisahkan panasnya luar biasa, secara jumlah mereka kalah, dan makanannya menurut salah satu riwayat, orang muslim disuruh celupin tangannya, kemudian tangannya celupin di air itu, diangkat, kemudian masukin ke gandum. Maka gandum yang nempel di tangannya itulah dijilat untuk kemudian seharian. Bisa dipahami teman sekalian? Kira-kira gimana kondisinya? Sangat mencekam sekali. Wajar saat itu ada orang-orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau izin pulang dulu ya. Lah kenapa? Ini istri saya di rumah. Bukankah di dalam Islam seorang suami harus ngurus istrinya? Sudah salah pakai dalil pula, paham sekalian? Pulang nggak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau pulang. Lah kenapa? Anak-anak saya belum makan ya Rasulullah. Bukankah seorang ayah adalah tanggung jawabnya mengurusi anak-anaknya? Kabur, nggak balik lagi. Sudah salah pakai dalil. Yang bersama Rasulullah pada saat itu cuma tertinggal 2 tipe orang. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Loh kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik luar biasa. Dari dulu sifatnya kayak begitu. Lah kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang kaum muslim dari depan, kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka, kami akan ancam bunuh, dan kami akan ancam mereka untuk diperkosa, sehingga mereka tidak tenang. Maka muncul di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab menggambarkan peperangan ini, ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum, dan ketika datanglah kemudian mereka dari depan kalian dan dari belakang kalian, itzagatil absara, ketika kalian bergetar pandangannya, wa balagatil qulubul hanajir, dan sampai kemudian jantung sampai ke tenggorokan, wa tadzunnuna billahi dzununa, dan Anda banyak prasangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pergi meninggalkan kita, Allah enggak perhatian lagi pada kita, kita tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kejadian. Maka ketika menggali parit, ada 2 yang tersisa. 1 kaum muslimin yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi inilah ada yang nanya pada Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan kira-kira yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Paham sampai di sini? Coba lihat baik-baik. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Di Madinah. Lihat ya, betapa kemudian mental para sahabat luar biasa. Mereka lagi ada di mana? Madinah. Konstantinopel, Roma. Pertanyaan saya sederhana, sahabat sudah pernah pergi ke kota Konstantinopel?
Belum. Sudah pernah lihat Konstantinopel? Belum. Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu itu adalah kota yang terbaik, Konstantinopel. Yang kedua kota terbaik adalah kota Roma. Belum pernah pergi, belum pernah lihat, belum pernah ke sana. Kalau sekarang ke sana saja, Anda dari Madinah pergi ke Konstantinopel itu 3,5 jam naik pesawat. Zaman dulu mereka nggak pernah pergi, nggak pernah lihat. Yang mereka tahu cuma itu tempat paling bagus, paling indah, paling kuat di dunia kotanya. Pertanyaannya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana dulu akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bisa dipahami maksudnya? Mereka lagi ada di Madinah, nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat, dan besok 6 hari kemudian mereka akan menyambut pasukan berapa? 10.000. Mereka harus gali parit berapa panjang? 8 kilo. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan makannya gandum kemudian yang lengket di tangan dijilat untuk seharian. Nanyanya pada Rasulullah, yang mana duluan yang akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bagaimana reaksinya orang Yahudi? Yahudi langsung bilang, kayaknya Muslim sudah mulai gila. Lah kenapa? Kayaknya kepanasan ini, kurang makan ini kayaknya, halusinasi mereka. Besok udah mau mati, 10.000 nyerang, ini parit aja belum jadi. Yang mereka pikirin Konstantinopel dan Roma. Gila ini orang Muslim. Ternyata Rasul menjawab pada mereka dengan jawaban yang luar biasa. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Wahai para sahabat yang bertanya, kota mana yang terlebih dahulu akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma? Yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Ketika mendengar ini, Yahudi langsung sontak berkata, wajar aja Muslimnya gila, bosnya juga gila. Paham teman sekalian? Lah kenapa? Karena Rasulullah dianggap gila. Ini ditulis dalam sirah Ibnu Hisham, bahwa kemudian orang Yahudi mengatakan Muhammad gila. Hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berpikir tentang Konstantinopel, mereka berpikir tentang kota Roma. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Pertama, perhatikan mental para sahabat. Para sahabat tidak pernah nanya begini, ya Rasulullah, mungkin nggak kita menaklukkan Konstantinopel? Jelas sampai di sini? Para sahabat nanya begitu? Enggak. Yang ditanya oleh para sahabat adalah yang mana duluan. Artinya di dalam kepalanya dua-duanya sudah pasti takluk. Cuma dari tadi penasaran yang mana duluan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menjawab begini, udah jangan mikirin jauh-jauh, bapak lu aja belum masuk Islam, udah jangan mikirin jauh-jauh, makan aja susah. Enggak. Yang Rasul berikan pada mereka, lihat, ketika kekurangan makanan, ketika kekurangan bala tentara, ketika kekurangan segala macam, yang Rasul berikan pada mereka bukan bala tentara, bukan makanan, bukan persenjataan. Yang Rasul berikan pada mereka adalah visi. Kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Singkat cerita, peperangan Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin.